Pernah gak sih kalian kepikiran kalau bahasa yang kita pakai sehari-hari, yang mungkin kita anggap biasa aja, ternyata lagi jadi tren di seluruh dunia? Bahasa Indonesia itu dianggap sangat sederhana tapi indah. Salah satu alasan utamanya adalah pelafalannya yang konsisten. Hampir setiap huruf cuma punya satu suara. Jadi, kalau kita lihat katanya, kemungkinan besar kita langsung tahu cara bacanya. Beda banget kan sama bahasa lain yang tulisannya apa, bacanya gimana. Bahkan ada bule yang bilang suara bahasa Indonesia itu terdengar imut, manja, dan lembut. Kekuatannya ada di fleksibilitasnya, gak serumit bahasa Mandarin, tapi gak seformal bahasa Inggris. Hangat banget buat dipakai ngobrol. Kalau kalian pikir ini cuma perasaan kita aja, kalian salah besar. Coba lihat negara-negara ini, di Korea Selatan, minat belajar bahasa Indonesia tinggi banget sampai universitas-universitas harus bikin kuota khusus karena pendaftarnya selalu membludak. Di Jepang, dari sekitar 800 kampus, 75 diantaranya sudah punya program studi bahasa Indonesia. Bahkan, ada sekolah dasar di sana yang mulai ngajarin bahasa kita ke anak-anak mereka. Dan di Australia, bahasa kita bukan cuma populer, tapi jadi mata pelajaran wajib di beberapa sekolah sebagai bagian dari kurikulum nasional mereka. Ternyata alasannya bukan cuma soal bahasa, tapi soal orang-orangnya. Ada orang Korea yang belajar bahasa Indonesia karena dia kagum sama nilai kekeluargaan kita. Mereka suka bagaimana orang Indonesia tahu apa yang lebih penting dalam hidup, seperti keluarga dan teman. Gak cuma bahasa nasional, mereka juga mulai melirik bahasa daerah kita. Ada yang jatuh cinta sama bahasa Sunda karena menurut mereka orang Sunda itu jujur dan menghargai orang lain. Ada juga yang tertantang belajar bahasa Jawa yang menurut mereka lebih sulit karena punya tingkatan bicara. Bahasa Indonesia is so easy to learn. Let me teach you something easy. For example, nails in Bahasa is kuku, and foot in Bahasa is kaki. Older sibling in Bahasa is kakak. Grandfather in Bahasa is kakek. So how do we say my older siblings' toenails are like my grandfather's toenails? It's going to be kuku kaki kakak kakakku kayak kuku kaki kakek kakekku. Easy. Ada banyak pertanyaan dari video kemarin. Aku jelasin sedikit lagi ya. Kenapa aku pilih bahasa Indonesia? Jadi waktu mulai primary school, jadi sekitar umur 6 tahun, aku sudah mulai belajar. Dan kenapa bahasa Indonesia ditawarkan oleh sekolah aku, itu terserah sekolahnya ya. Tergantung ketersediaan gurunya, dan sesuai kurikulum nasional. Nah, aku tetap belajar bahasa Indonesia sampai high school grade 9 atau grade 9 ya, sekitar umur 15. Jadi habis grade 9 ada pilihan subjek ya. Jadi kalau mau lanjut belajar bahasa Indonesia, boleh. Tapi kalau mau pilih subjek lain, boleh juga. Jadi aku mau lanjut karena udah sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan aku juga senang banget belajar bahasa Indonesia. Ternyata sampai akhir high school, umur 17 atau 18 tahun, aku udah belajar bahasa Indonesia lama banget ya. Jadi aku masuk sekolah negeri dalam periode tahun 1996 sampai 2010. Berapa om? $9 setengah. $9.50 setup ya? Ya. Sebentar. Oke, sebentar. Ya. Oh, Bisa? Ya. Ada lagi? Habis. Saya mau beli popcorn. popcorn? Iya, Berapa? Satu aja. Satu? Oke. Speak Indonesia, mereka. Bos. You so long in Jakarta ya? Ya. 3 tahun di Jakarta. 3 2003 sampai 2006. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. Kamu sudah lahir 2003? Saya sudah lahir. Saya lahir 99. Oke, 99. 1999. Tapi kamu anak kecil ya? Kan saya tinggal di sana. Oke. Saya sudah belajar bahasa Indonesia di Universitas UI sudah
3 bulan, selama 3 bulan. Hari ini saya mau berbicara tentang alasan saya belajar bahasa Indonesia. Beberapa orang bertanya saya, Mas, kenapa Mas belajar bahasa Indonesia? Dan Mas, kenapa Mas sekarang tinggal di Indonesia? Jujurnya, kalau saya bisa tinggal di Indonesia, saya mau tinggal di Indonesia. Dan saya akan tinggal di Indonesia. Akan tetapi, alasan saya mau tinggal di sini, karena orang Indonesia masih tahu apa yang lebih penting di hidup mereka. Misalnya, contohnya keluarga atau anak atau menikah atau teman-teman hidup. Itu alasan saya mau belajar bahasa Indonesia dan mau tinggal di sini. Terima kasih. Halo semua, nama aku Jasmine. Memaafkan aku tentang tawa karena sebenarnya aku orang pemalu, jadi ini sedikit aneh ngomong dengan kamera. Oke. Nah, hari ini aku mau cerita tentang kenapa belajar bahasa Indonesia. Sekitar tahun 2019, aku nonton satu video YouTube dari channel namanya Word of David, Iya. Videonya bahas tentang perbedaan pengucapan antara bahasa Indonesia dan bahasa lain. Waktu itu aku pertama kali dengar suara bahasa Indonesia dan langsung aku merasa, wah ini suaranya imut banget menurut aku. Imut banget, suaranya kayak bayi ngomong manja, lembut. Iya, jadi sejak saat itu tertarik banget dan akhirnya memilih bahasa Indonesia sebagai jurusan kedua aku. Jadi udah belajar bahasa Indonesia hampir 3 tahun dari universitas. Iya, nanti aku mau berbagi video dan aplikasi yang membantu belajar bahasa Indonesia juga. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Tidur itu turu. Turu, Mau itu arep. Arab. Aku Arab turu. Iya. Ini aku mau tidur. Tetapi kalau Anda berbicara itu dengan teman. Tetapi itu kalau dengan teman. berbicara dengan orang yang lebih tua, Iya. kulo ajeng tilem. Wah, tulu acung tiru. Kulo ajeng tilem. Tilem itu tidur. Tidur, lapar. Lapar. Kalau di bahasa Jawa Jogja itu ngelih. Hah? Ngelih. Nelek. Ngelih. Ngelek. Ngelih. Kalau di Jawa Timur luwe. Luwe. Kalau di Tegal, di Jawa Tengah tetapi yang sebelah barat, daerah Tegal dan Purwokerto, kencot. Kencot. Iya. Kencot itu Lapar. Aku Iya. kencot. Wetengku. Sulit sekali. Ya, bertingkat-tingkat. Biasanya kan bertanya apa kabar. Apa kabar? Kalau bahasa Jawa, piye kabare. Iya, kabari. Ya. Kebanyakan orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu gampang. Bahasa Itu Indonesia ya gampang, untuk tetapi kalau mempelajari bahasa Iya, daerah memang bahasa daerah itu memang sulit. sulit. Hari ini pasti ingat, aku Arab Turu. turu. Hmm. Arab turu. Arab. Arab. AREP. Arab. Bahasa Indonesia sulit sampai menarik. Kalau bahasa Indonesia beneran jadi bahasa internasional, ini bukan cuma soal bangga-banggaan nasional aja. Ini bakal mempermudah kita dalam kerjasama ekonomi, menarik wisatawan, sampai memperkuat diplomasi budaya di mata dunia. Tapi ingat teman-teman, semua potensi ini gak bakal terwujud kalau kita sendiri sebagai penuturnya malah minder pakai bahasa Indonesia. Bahasa kita lahir dari perjuangan menyatukan ribuan pulau dan jutaan orang. Jadi, mulai sekarang, yuk bangga pakai bahasa Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah kalian bangga kalau suatu saat nanti orang luar bilang, terima kasih, dengan logat mereka yang khas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe.